Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang sholat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Oktavianita Sesiana, NIM 19. Kali ini kita mau membahas tentang sholat. Tentunya teman-teman semuanya udah pada tahu dong sholat itu apa. Sebenarnya kalau secara istilah, sholat itu artinya doa. Dan sedangkan menurut syar'ah adalah suatu ucapan-ucapan dan amalan-amalan yang khusus dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan ibadah sholat ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini sudah tercantum dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 103, yang artinya sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang-orang mukmin dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, hakikat sholat. Hakikat sholat itu sebenarnya apa sih? Teman-teman ada yang tahu nggak? Di sini saya mau jelasin ya, hakikat sholat. Hakikat sholat adalah menghadapkan hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga rasa cinta kepadanya, dan serta menumbuhkan dalam jiwa kita akan kebesarannya. Sedangkan kalau sholat itu adalah menghadap Allah maksud saya, menghadap Allah dengan khusyuk, ikhlas, dan dengan kesadaran hati, baik dalam berzikir maupun memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kenapa sholat itu wajib. Walaupun ada beberapa sholat yang emang sunnah atau sunnah muakkad ya, tapi di sini saya akan membahas tentang kenapa sih sholat itu wajib. Alasannya yang pertama, sholat merupakan ibadah yang pertama kalinya akan dihisab nanti di hari kiamat. Jadi nanti kalau hari kiamat terjadi, sholat itu merupakan amalan pertama yang bakalan dihisab. Jadi Nabi Muhammad juga pernah bersabda bahwa intinya sholat itu merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab. Dan juga sholat kita itu, sholat fardu kita, sholat wajib kita itu dihitung nantinya apakah ada yang kurang atau kurang sempurna. Terus kalau misal kita pernah sholat sunnah dan lain sebagainya, itu digunakan untuk ibaratnya menutupi atau memfullkan gitu ya sholat wajib kita gitu, atau menambah poin gitu. Selanjutnya, alasan yang kedua yaitu sholat merupakan ibadah yang langsung diterima Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'raj. Kan kita semua udah tahu ya, sholat itu kayak gimana dulunya Nabi Muhammad menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa, sampai akhirnya kita umat Islam diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Seperti itu. Itu alasan keduanya mengapa kita diwajibkan sholat 5 waktu. Dan juga perintah sholat ini, perintah mendirikan sholat ini melalui suatu proses yang sangat panjang dan luar biasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yaitu melalui Isra Mi'raj, di mana proses ini tidak dapat dipahami hanya secara akal, melainkan dipahami juga secara keimanan kita. Selanjutnya, alasan terakhir nih, kenapa sholat itu diwajibkan, karena sholat itu merupakan tiang agama, atau orang Jawa biasanya sholat iku tiang ugomo, seperti itu. Sama saja ya, itu cuma bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Dan dari Mu'adz bin Jahal, kemudian beliau bersabda, maukah aku kabarkan kepadamu pokok dari segala sesuatu, tiang dan puncak kejayaannya? Aku menjawab, ya Rasulullah. Beliau bersabda, pokok dari suatu perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat,
dan puncak kejayaannya adalah jihad. Kalimat tersebut merupakan hadis ya, hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi makanya sholat itu diwajibkan karena sholat itu merupakan tiang agama, seperti itu. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Adevia Pradani. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adevia Pradani, NIM 1902040008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ibadah akhlak. Akhlak adalah perbuatan manusia yang bersumber dari dorongan jiwa manusia. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak baik atau terpuji, kedua akhlak tidak terpuji atau tercela. Akhlak terpuji adalah perbuatan baik terhadap manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Akhlak tidak terpuji adalah perbuatan yang buruk terhadap manusia dan sesama manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Salat yang berarti berdoa. Menurut istilah, salat adalah menyembah Allah. Sebagai salah satu rukun Islam, maka salat fardu menjadi ibadah yang harus dikerjakan oleh setiap muslim, yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, bacalah yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya Allah mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya Allah adalah lebih besar keutamaannya dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hikmah sholat adalah 1. Mencerahkan wajah, menerangi hati, menyelamatkan badan, menjadi sebab turunnya rahmat, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, menjadi takbir siksa neraka. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh teman saya, yaitu mengenai makna spiritual sholat atau rahasia di balik sholat. Seorang yang sholat berarti berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau direct connection dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian tercipta rasa aman, tenang, damai, indah, sejuk, dan lapang dada sesuai dengan Quran Surat Ar-Ra'd, di mana untuk meraih sholat yang memungkinkan seseorang miraj ke dunia atas atau akhirat, seseorang betul-betul harus mengindahkan petunjuk dan reaction Tuhan untuk sesuatu yang berhubungan dengan sholat. Rahasia bangkit dari sujud. Secara spiritual, sujud juga bisa dimaknai pencurahan dan penyerahan secara total atau tafwid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah rongga diri yang berisi noda, dosa, dan kelemahan diri sebagai manusia ditumpahkan di atas sajadah sampai tetes terakhir, lalu bangkit di antara dua sujud. Lalu sang hamba merasa diisi dengan air suci yang telah dibilas keseluruhan rongga dirinya, lalu ditumpahkan sekali lagi sampai betul-betul bejana dalam bentuk rongga ini bersih sebersih-bersihnya. Lalu bangkit dari sujud untuk siap diisi kemudian dengan cahaya kesucian. Rahasia salam. Ketika seseorang musholil sudah menunaikan dua sujud terakhir, maka ia seperti merasa dalam puncak pendakian atau al-qus al-syu'ud. Ia merasa suasana batin inna lillah wa inna lillahi rajiun. Kita berasal dari Allah dan kembali lagi kepada Allahnya, atau Quran Surat Al-Baqarah. Ketika dalam tasyahud, maka yang bersangkutan merasa sebuah perasaan misteri, seolah-olah ia merasa sangat plong. Ia merasa seperti terbebas dari beban yang selama ini menanggung di pundaknya. Ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Ini buat kalian, harus takut jika tidak melaksanakan sholat, karena ini tiangnya agama.
bagi muslim yang sudah terkena kewajiban sholat atau balik dan berakal kemudian meninggalkan sholatnya dengan sengaja dihukumi syirik dan kufur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya yang memisahkan antara seseorang hamba mukmin dengan syirik dan muslim al-Tirmizi musyrik dan kekufuran ialah meninggalkan sholat. Maksudnya dengan syirik dan kekufuran ialah meninggalkan sholatnya. Ini hadis riwayat Muslim, Al-Tirmizi, Al-Nasa, dan Ahmad dari Jabir radhiyallahu. Beda antara kita dengan mereka orang-orang kafir itu ialah meninggalkan sholat, maka barang siapa meninggalkan sesungguhnya ia telah kufur. Ini hadis riwayat Ahmad. Muslim yang dengan sengaja meninggalkan sholat dan melalaikannya, maka ia berdosa besar dan tidak akan mungkin bias mengqada atau mengkodok maksudnya sholatnya selamanya. Tapi kalau tidak sholat karena benar-benar lupa dan tertidur, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya barang siapa yang lupa satu sholat maka hendaklah segera ia sholat bila ia mengingatnya, tidak ada denda baginya kecuali hanya itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.